Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok belajar gratisan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tadi case kita yaitu tentang online shopping product recommendation. Tapi sebelum itu kita akan perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Yaitu saya sendiri Muhammad Indonesia. Saya Raffiat Muhammad Zahran. Dan saya Reza Galing Sakti. Baik, di sini saya akan memulai dengan eh, pilar computational thinking yang pertama yaitu description atau decomposition dari masalah yang kita dapatkan. Sini problem analisis yang kita dapatkan adalah sebuah platform e-commerce itu kesulitan untuk merekomendasikan produk yang tepat untuk customernya. Dari situ kita dapatkan tujuan yaitu membuat sistem rekomendasi yang dimana dia akan menyarankan produk-produk yang tepat pada customer untuk meningkatkan penjualan dan engagement. Kalau kita di sini mempunyai key variables, beberapa key variables yaitu user ID, browsing history, purchase history, product ID, product popularity, price range, similar users, dan output yang kita inginkan yaitu product recommendation. Dari situ kita akan mendapatkan dua objektif, objektif sebuah tujuan, di mana kita memerlukan untuk membangun algoritma rekomendasi yang dimana dia akan menyarankan produk-produk yang relevan kepada user berdasarkan interaksi user yang sebelumnya terhadap produk-produk yang dicari olehnya di aplikasi tersebut. Dan juga similar users di mana user-user yang memiliki peminat yang sama akan juga direkomendasikan. Yaitu selanjutnya objektif yang kedua adalah recommendation system ini eh, perlu untuk mempertimbangkan popularitas dari produk tersebut, lalu tren-tren seasonal atau tren-tren musiman, dan jangkauan harga yang dimiliki oleh yang di preferable oleh customer. Lalu kita dari sini mendapatkan beberapa tantangan juga, seperti large data set atau dataset yang terlalu besar, itu akan mungkin sedikit complicated untuk di manage. Lalu kita juga ada perlu menghadapi masalah-masalah cold start seperti pelanggan-pelanggan yang baru yang masih memiliki data history searching yang sedikit atau data pembelian yang sedikit. Itu kita juga perlu menghadapi di mana kita mencegah rekomendasi bias yang dimana itu akan mengulang rekomendasi yang sama ketika user sudah membeli produknya secara berulang. Oke, lalu ada Bisa pattern dilanjut oleh recognition. tim saya. Sekarang di sini kita bisa lihat pertama itu dari repetition atau repetisi yang bisa diartikan data yang berulang. Ini kita bisa lihat dari data-data user sebagai browsing history atau purchasing history-nya. Kedua ada conditional selection. Ini bisa membuat algoritma menghasilkan menghasilkan keputusan yang didasarkan oleh data comparisons seperti jangkauan harga, produk rating dan lain-lainnya. Ada trend analysis yang bisa melihat dan menganalisa sales growth atau popularity growth yang berdasarkan oleh waktu tertentu dan ranking yang dimana produk-produk diklasifikasi berdasarkan computed values mereka. Lalu di sini kita bisa lihat pattern recognition yang merupakan common data patterns seperti browsing history, purchasing history, popular items, seasonal demands, dan similar users. Ini bisa membantu untuk produk rekomendasi yang bisa lebih relevan kepada setiap user-user secara individual. Lalu dari sini kita bisa ambil pertama ada user profile dan dari user profile ada user ID di mana ini merupakan identifier yang unik untuk setiap akun-akun eh, untuk sebuah user. Lalu ada interaction history seperti eh, browsing history atau sejarah pembelian user tersebut dan lalu ada price range di mana kita bisa mengestimasi budget di yang didasarkan oleh oleh harga pembelian produk-produk yang sudah dibeli oleh user.
Lalu ada profil produk. Pertama itu ada produk identity, yaitu setiap produk di dalam katalog itu mempunyai identifier yang unik. Ada popularity, ini yang menghitung produk market suksesnya suatu produk dan seberapa trendinya tersebut. Lalu ada relevansi, dan ini bisa disimpulkan, yaitu dikasih sebuah tag untuk produk yang berkaitan dengan event-event di dunia nyata. Lalu terakhir ada system level model. Pertama ini kita bisa ambil user similarity atau similaritas dari antar user. Ini bisa mengkoneksikan user-user dengan minat yang mempunyai minat yang mirip dengan melihat sejarah interaksinya mereka. Kedua ada product popularity and trends. Ini bisa mengidentifikasikan produk-produk yang sekarang lagi trending. Lalu yang terakhir adalah seasonal and event context. Ini bisa kita ambil dari konteks musiman atau dari konteks suatu event yang terjadi. Sebagai contoh, jika ada Hari Raya Idul Adha atau Idul Fitri, produk yang terrekomendasikan paling atas bisa bisa merupakan produk yang mempunyai tag Islami. Berikut adalah algoritmanya. Pertama adalah identifikasi usernya. Kedua adalah mengenerasikan dan prepare kandidat-kandidat pool yang berisi produk-produk. Ketiga adalah mengkalkulasikan value untuk semua kandidat produknya. Keempat adalah menginisialisasikan rekomendasi list yang final. Kelima adalah mengseleksikan produk-produk yang terbaik untuk di-display untuk user. Dan enam sebagai output dari list produk rekomendasi tersebut. Dan ini merupakan pseudocode dari algoritma tersebut. Oke, lalu selanjutnya ini ada flowchart yang dimana diambil dari pseudocode-nya. Secara simpel kita mengambil data user ID, lalu mengambil history dari para pengguna, lalu setelah itu kita mengenerasi rekomendasi, dan ketika udah rekomendasi, ya sisanya udah bisa dibaca sendiri sampai nyampai ke output display final recommendation. Lanjut. Lanjut. Oke, lalu selanjutnya ada Big O analysis. Nah, yang pertama ada Big O analysis. Yang pertama itu ada input and data gathering. Nah, untuk input data gathering itu menggunakan uh, time of limitnya itu linear, di mana dari n plus m itu sama dengan on, jadi tetap linear. Lalu yang kedua dari generating recommendation pool, itu dari itu semua, yaitu popular item, seasonal item, sama item from similar user, itu kan berdasarkan waktu yang linear, jadi tetap OK, itu tetap waktu yang linear. Lalu yang ketiga ada filtering item loops, di mana getting item itu O1 atau waktu konstan, lalu check price range O1 itu juga waktu konstan, dan check if already purchase itu O1 yaitu waktu konstan. Jadi untuk filtering item loop ini adalah waktu konstan. Lanjut. Oke, lalu selanjutnya ada ranking and setting, di mana waktu di bagian ini berbeda-beda. Jadi yang pertama adalah calculating relevant score, di mana calculating relevant score itu menggunakan waktu yang linear. Dan juga kayak lalu lanjut sorting and algorithm ya, itu PLP, di mana itu adalah waktu linear. Sorry, waktu uh, Algoritmik. ya logaritmik, sorry. Lalu selanjutnya ranking top 10 itu adalah waktu konstan karena hanya untuk top 10. Nah, dari ketiga itu yang paling dominan adalah PLP atau algoritmik. Nah, untuk output finalis karena itu hanya untuk displaying outputnya aja. Nah, itu hanya menggunakan waktu yang konstan. Nah, dari kelima tersebut itu ada waktu konstan, ada waktu linear, dan waktu logaritmik. Nah, tapi yang paling kompleks itu adalah logaritmik. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah sampelnya, di mana kita mengambil dari cara kerjanya eBay. Nah, eBay ini menggunakan konsep yang sama dengan cara berpikir komputasional kita, yaitu kayak step 1, get user, lalu yang step 2 adalah generate recommendation pool, dan yang ketiga adalah filter by user filtering. Nah, lalu lanjut, sorry. Step 4-nya itu di rank dan di select untuk top 5 atau top 10-nya, lalu untuk step 5-nya itu output-nya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok belajar gratisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.